Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bersekutu kembali di hari Minggu ini, hari yang baik yang Tuhan jadikan. Amin. Mari kita siapkan hati, kita memasuki minggu keempat dari seri Remember This. Ya, ketiga minggu lalu firman Tuhan, I do not change. Ya, aku tidak berubah. Ya, jika kita lupa dari seri ini, ingat perkataan Tuhan ini. Ini Tuhan sendiri yang mengatakan kepada kita. Amin. Yang hari ini terakhir kita masuk minggu keempat, kita akan masuk di Maleakhi pasal ketiga sampai keempat. Kita akan membedah bersama-sama eksposisi Maleakhi pasal ketiga sampai keempat dengan seri dengan tema They shall be mine. They shall be mine. Mereka yaitu umat Israel akan menjadi milikku yang kusayangi. Saudara, banyak orang Kristen berpikir atau bertanya, ya, kenapa ada kelompok pengusaha, ada orang-orang yang berusaha bisnis dan lain sebagainya tidak beribadah, atau kenapa banyak teman-teman sekolah saya di sekolah saya itu mereka tidak pergi ke gereja, mereka tidak melayani Tuhan, mereka jarang berdoa, mereka jarang baca Alkitab mungkin, mereka jarang kasih persembahan. Teman bisnis saya tidak ada keinginan mencari Tuhan sama sekali, tetapi kok hidup mereka sukses, tetapi kok hidup mereka diberkati Tuhan, tetapi kok mereka hidupnya enak-enak aja. Apa yang mereka bikin itu bisa berhasil. Mereka bisa beli rumah, bisa beli mobil, mereka bisa dalam ulangan di sekolah mereka, teman-teman kita kok ulangannya, ujiannya bagus melulu nilainya ya. Kok dia bisa masuk universitas negeri yang kita damba-dambakan, kok saya nggak bisa. Ya, kenapa mereka kok diberkati sedemikian rupa? Ya, punya banyak teman, ya punya bisa main gamenya menang terus misalnya gitu ya. Kenapa kok bisa begitu? Sebaliknya kita, orang Kristen, kita yang datang gereja, yang melayani Tuhan, yang setia kasih persembahan, persepuluhan, yang setia berdoa, baca firman Tuhan, kok hidupnya menderita? Kok hidupnya sepertinya masalah melulu, ya? Sepertinya masalah melulu dalam hidup kita. Ya, istri saya bilang, kalau kita masih dikelilingin masalah, itu artinya kita masih manusia ya. Kalau saudara dikelilingi sama wijen, itu artinya onde-onde, ya kan? Ya, jadi bersyukurlah karena saudara manusia, saudara masih dikelilingi masalah ya. Jadi bukan onde-onde. Kalau saudara dikelilingi kelapa, itu berarti saudara kelepon, ya kan? Jadi bersyukurlah kita masih punya masalah. Nah saudara, sebaliknya orang Kristen banyak berpikir, kalau gitu saya nggak usah buat apa saya ke gereja. Sama aja sama teman-teman saya itu. Ya, kalau gitu buat apa saya beribadah kepada Tuhan? Buat apa saya kasih persembahan? Apa untungnya buat saya? Ya, kalau gitu buat apa saya melayani Tuhan? Ya, mendingan minggu saya cari duit atau minggu saya main-main sama teman-teman saya. Kenapa saya harus kasih persembahan, persepuluhan, beribadah, buang-buang waktu? Saudara, bukankah sikap seperti ini, pemikiran seperti ini sebenarnya sudah dari zaman Maleakhi waktu itu ya, dari zaman pembuangan. Nanti sebenarnya saya bacakan ayatnya. Mereka juga berpikir yang sama kayak kita, kayak orang-orang dunia juga. Bahkan pemikiran ini, pertanyaan ini sudah muncul dari zamannya Daud ternyata. Ya, di Mazmur 73 ayat 3, saya nggak tampilkan di slide. Mazmur Asaf, ya ditulis oleh Asaf mengatakan, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Ya, aku cemburu melihat kemujuran orang-orang fasik. Kenapa? Orang fasik yang tidak kenal Tuhan beruntung hidupnya. Itu sudah terjadi ribuan tahun yang lalu, saudara. Bukan sekarang aja, sudah terjadi. Nah, kita mau lihat pada pagi hari ini bagaimana dari perspektif kitab Maleakhi atas pertanyaan kita, atas keraguan-keraguan kita ini. Kita bertanya-tanya, buat apa saya melayani Tuhan? Apa untungnya buat saya? Kira-kira begitu. Ya, mungkin ada yang bertanya-tanya, buat apa manfaatnya buat saya melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, baca Alkitab, baca firman Tuhan, berdoa.
Apa manfaat, apa untungnya buat saya? Nah, kita coba bacakan. Kita start dari ayat 13 saja. Maleakhi 3 ayat 13. Mari kita teliti bersama-sama. Saya dorong saudara ambil catatan, bolpen, buku saudara atau tab di handphone saudara, bisa catat firman Tuhan pada pagi hari ini. Ayat ke-13. Bicaramu kurang ajar. Ya. Bayangkan, ini dibuka dengan kata-kata kurang ajar. Siapa yang kurang ajar? Israel, saudara. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kamu bicarakan di antara kami tentang engkau? Ini saya kasih BIMK-nya, supaya saudara lebih mudah mengerti. Tuhan berkata, kata-katamu sungguh-sungguh menghina aku, kata Tuhan. Tetapi kamu bertanya juga, apa yang kami katakan tentang engkau? Kami ngomong apa emangnya Tuhan? Kira-kira begitu. Ya kamu kurang ajar ngomongnya, kata Tuhan gitu. Next, ayat 14. Begini, kamu berkata, ya kira-kira gitu, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya, dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Saya ambil lagi dari terjemahan BIMK, itu bahasa Indonesia masa kini, dulu bahasa Indonesia sehari-hari. Kamu berkata, percuma saja berbakti kepada Allah. Apa gunanya melakukan kewajiban kita terhadap Tuhan yang Maha Kuasa, atau menunjukkan kepada Tuhan itu kepadanya bahwa kita menyesali kesalahan kita? Buat apa bertobat, kira-kira gitu? Apa gunanya? Percuma saja berbakti kepada Allah. Itulah pikiran orang Israel pada masa itu. Apa gunanya melakukan kewajiban beribadah, datang gereja, melayani Tuhan, kasih persembahan, persepuluhan, berdoa? Apa manfaatnya buat saya? Kira-kira begitu pikiran bangsa Israel. Mungkin itu pikiran kita dulu. Mungkin itu pikiran banyak orang Kristen saat ini. Ayat 15. Oleh sebab itu, kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Nah, ini lebih gampang saya kasih ayat yang BMK ya, supaya saudara lebih mudah mengertinya. Kita lihat sendiri bahwa orang-orang sombong berbahagia, ya kan? Banyak orang-orang fasik yang gak kenal Tuhan, yang sombong-sombong itu, mereka bahagia hidupnya, punya properti banyak, punya banyak teman, bisnisnya berhasil semua. Kok semuanya sukses? Kita ngelihatnya kayaknya iri juga gitu ya. Kok mereka bisa sukses? Udah, kita kenapa nggak sama aja kayak dia gitu kan? Kita lihat sendiri bahwa orang-orang sombong bahagia. Orang jahat tidak hanya bertambah makmur, tetapi kalau mereka menguji kesabaran Allah dengan berbuat jahat, mereka bikin jahat pun, mereka juga luput dari penghukuman. Pikiran mereka begitu. Ini lebih mudahnya untuk saudara mencerna. Saudara bisa capture ayat ini atau saudara bisa cari sendiri di BIMK. Ya, next, ayat 16. Ini akan kita bedah nanti. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Lalu orang-orang yang takut kepada Tuhan berbicara satu sama lain, kesaksian, satu dengan yang lain saling memberikan kesaksian, dan Tuhan mendengar dan memperhatikan apa yang mereka katakan. Orang-orang yang menghormati Dia dan takut kepadanya ditulis namanya dalam sebuah buku catatan yang ada di hadapannya. Ya, sebentar. Oke, next ayat 17. Ini menjadi highlight nuts firman Tuhan pada hari ini. Saudara bisa garis bawahi, catat nuts firman Tuhan pada hari ini. Highlight firman Tuhan pada hari ini. Ayat 17. They shall be mine. Mereka akan menjadi milik kesayanganku. Siapa ini? Mereka tadi yang berkata, orang benar, orang yang takut akan Tuhan. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, yaitu hari penghakiman terakhir nanti. Kemudian aku akan mengasihi mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Next, ayat 18. Saya akan buka dengan ini. Inilah perbedaannya tadi antara orang yang fasik yang tidak kenal Tuhan namun berhasil hidupnya dan orang yang takut akan Tuhan. Apa bedanya? Maka kamu akan melihat kembali perbedaan. Sekali lagi saudara, perbedaan antara orang benar dan orang fasik.
antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Perhatikan, antara orang yang benar dan orang fasik. Orang beribadah kepada Allah dan tidak beribadah kepada Allah. Next, kita akan melihat apa bedanya. Allah menegaskan bahwa orang fasik atau orang yang tidak beribadah kepada Allah tadi, apa konsekuensi, apa ujungnya, apa masa depannya, yaitu mereka akan mengalami kehancuran dan mengalami kebinasaan. Lalu orang benar, mereka akan mengalami kebahagiaan dan kehidupan. Ya, nanti di ayat, pasal 4 ayat 1. Next slide, pasal 4 ayat 1. Bahwa sesungguhnya hari itu sudah datang, menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah atau sombong tadi, dan setiap orang yang berbuat fasik tadi, menjadi seperti apa? Jerami. Menjadi seperti jerami. Dan akan terbakar pada hari yang akan datang itu, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Artinya gini, dalam bahasa BIMK-nya, tidak ada sisa dari mereka. Artinya hancur, binasa hidupnya. Itulah orang fasik. Jadi perhatikan saudara, sebagaimana Mazmur Asaf juga mengatakan, sampai aku lihat kesudahannya. Bahwa orang fasik ini, walaupun di bumi ini mereka hidup berlimpah-limpah dengan sombongnya, dengan berlimpah-limpah harta dan sukses kehidupannya, tapi nanti lihat ujungnya, lihat kesudahannya, lihat hari-hari terakhir pada saat penghakiman Tuhan. Katakan, mereka akan seperti jerami, terbakar habis di hari penghakiman itu, mereka akan menerima penghukuman, dan tidak ada bekas tersisa. Mereka akan masuk di dalam api penghakiman, penghukuman kekal selama-lamanya. Next, bagaimana dengan terjadi dengan orang yang takut akan Tuhan, orang yang benar di hadapan Tuhan. Ayat kedua, tetapi kamu yang takut akan Tuhan, yang takut akan namaku, bagimu akan terbit, ya maaf ada salah tulis itu, akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayap-sayapnya. Kamu akan keluar berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu sapi, anak lembu lepas dari kandangnya. Ada 3 janji yang Tuhan berikan. Mendapatkan surya kebenaran, terbit surya kebenaran, yaitu pengharapan bagi saudara. Mengalami kesembuhan, pemulihan, dan juga keluar dari belenggu tadi dengan berjingkrak-jingkrak, bersorak-sorak, itu melambangkan tadi kebahagiaan, kegembiraan. Ya, saudara, kita masuk sekarang ke dalam pendalaman dari ayat ini. Kitab Maleakhi adalah kitab terakhir, ya. Kitab Maleakhi di dalam Alkitab saudara ini adalah kitab yang terakhir dari Perjanjian Lama, ya. Terakhir di Perjanjian Lama. Ini berarti sebelum Yesus Kristus datang, ya, yang pertama kali. Yesus Kristus datang sebagai manusia. Dan juga ini juga adalah merupakan nubuat atau perkataan Tuhan kepada nabinya yang terakhir juga sebelum kedatangan Yesus, ya. Dari zamannya Adam dan seterusnya, Nuh, ya, Abraham, Ishak, Yakub dan seluruh nabi-nabi, ya, berbicara atas nama Tuhan. Dan ini yang terakhir sebelum kedatangan Yesus, perkataan Tuhan kepada Nabi Maleakhi. Dan di dalam tulisan Maleakhi, di dalam kitab Maleakhi, yang terakhir juga apa yang Tuhan katakan? Yang terakhir Tuhan katakan adalah, mereka akan menjadi milik kesayanganku. Katakan bersama saya, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Maleakhi 3 ayat 17. Saudara, ini adalah surat cintanya Tuhan kepada saudara dan saya. Amin. Ini adalah surat cintanya Tuhan kepada saudara dan saya. Kata-kata terakhir sebelum Yesus datang, you shall be mine. You shall be mine. Milik kesayanganku sendiri. Ya. Lalu Tuhan berikutnya membuktikan
bahwa engkau milik kesayangan, yaitu dengan apa? 400 tahun kemudian Tuhan sendiri datang ke bumi membuktikan bahwa you shall be mine. Engkau adalah milik kesayanganku. Saudara, atau saya bertanya begini sama saudara, ya di rumah dan di sini semua. Saudara, adakah barang kesayangan saudara? Atau saudara renungkan, apa sih barang kesayangan saudara? Coba pikirkan baik-baik. Sekarang ya, apa yang paling saudara sayangi? Barang kesayangan saudara. Mungkin apakah itu mobil? Ya, ini barang kesayangan ya. Apakah itu mobil? Atau, nah ini contohnya, disayang-sayang gitu ya. Atau apakah itu boneka saudara? Barang kesayangan saudara? Atau apakah itu sepatu saudara? Nah itu. Sepatu saudara, barang kesayangan saudara. Ya, coba kira-kira apa barang kesayangan saudara? Ingat-ingat ya. Atau pet ya, dogi saudara atau kucing saudara yang menjadi kesayangan. Bisa rasakan nggak bedanya? Atau handphone saudara, ya barang kesayangan saudara. Bisa rasakan nggak bedanya? Barang yang paling saudara sayangi dengan barang yang lain, ya kan? Pasti ada bedanya. Nah, saudara, janji dari Tuhan. Perkataan tadi terakhir sebelum Yesus datang, you shall be mine. Itu adalah janji, jaminan kasih Allah yang sangat intim, yang sangat personal, yang Tuhan katakan kepada saudara dan saya. Di dalam penghakiman terakhir nanti, itu akan Tuhan ulangi lagi. You shall be mine. Waktu kita masuk ke penghakiman terakhir nanti, Tuhan akan mengatakan, you shall be mine. Kamu milik kesayanganku. Akan dibedakan, akan dipisahkan. Amin. Ada amin. Saudara, namun tidak hanya terjadi begitu saja kepada semua. Ya, tidak secara universal Tuhan katakan you shall be mine. Karena kenapa saudara? Karena kita sebenarnya ini orang yang jahat seperti bangsa Israel. Kita ini orang fasik sebenarnya. Apakah kita akan hancur seperti orang yang tidak kenal Tuhan? Bisa iya. Binasa, karena Roma 3 ayat 23 katakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, yaitu fasik, tidak mengenal Tuhan. Tetapi syukur kepada Tuhan karena Yesus Kristus datang untuk menebus orang-orang berdosa ini, yaitu kita, supaya kita ditebus menjadi milik kesayangan Tuhan. Bagaimana supaya bisa menjadi milik kesayangan? Kita harus dibebaskan, kita harus ditebus dari belenggu dosa, kita harus diselamatkan oleh Sang Pencipta, oleh yang menciptakan kita sendiri. Kita harus ditebus, dikeluarkan dari kehidupan orang fasik untuk menjadi anak-anak Allah yang taat. Berdasarkan kitab Maleakhi ini, anak-anak Allah lah, orang-orang yang taat dan takut dan beribadah kepada Tuhan lah, mereka lah yang diselamatkan, yaitu mereka yang telah menerima Yesus Kristus, Sang Penebus Tuhan kita. Saudara, janji ini kepada mereka yang telah ditebus. Janji ini kepada mereka yang terus setia di dalam Tuhan. Janji ini kepada mereka yang menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam hidupnya. Janji ini bagi saudara dan saya yang setia, yang terus di dalam Tuhan, yang terus menjadikan Yesus Kristus menjadi Tuhan dalam hidup kita. Pada hari terakhir nanti, pada saat penghakiman terakhir, dan bukan hanya itu, sejak sekarang kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Apa yang Allah lakukan kepada umat miliknya, kepada yang disayangi, kepada miliknya di hari penghakiman nanti. Apa yang akan Allah lakukan? Ya, kita akan belajar 4 hal ini ya. Kita akan tutup dengan 4 hal ini. Yang pertama, Allah mendengar kita. Kepada miliknya yang disayangi itu. Yang pertama, Allah akan mendengarnya. Mendengar siapa? Kita. Ya, milik kesayangannya itu, miliknya. Ya, tadi di Maleakhi 3 ayat 16 kita sudah baca. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Yaitu Tuhan katakan apa? Tuhan memperhatikan. Tuhan mendengarkan. Betapa indahnya firman Tuhan di kitab Maleakhi ini. Betapa indahnya janji Tuhan di kitab Maleakhi ini. Bahwa Tuhan mengatakan kepada kita, saudara,
surat Maliaki ini adalah surat cinta Tuhan kepada kita. Amin, kepada saudara. Karena Tuhan katakan betapa sangat intim sekali Tuhan katakan begini. Anakku, aku akan perhatikan engkau. Aku akan mendengar setiap seruanmu. Wow, Tuhan begitu luar biasa buat kita. Amin. Saudara, kombinasi kata-kata ini powerful banget. Kombinasi apa? Memperhatikan dan mendengarkan. Itu kan luar biasa. Bukan cuma dengar saja, tapi pay attention. Dikatakan itu, pay attention and heard them. Ya, dalam terjemahan lain dikatakan take notes. Tuhan bikin catatan. Tuhan catat segala seruan kita. Dia dengar doa saudara. Dia dengar, bahkan saudara mengucap saja pun dia dengar. Dan catat. Nah, hati-hati kalau ngomongnya jelek juga dicatat juga. Setiap perkataan saudara dan yang saudara pikirkan, Tuhan dengar dan Tuhan catat. Amin. Tuhan catat. Makanya itu saudara catat sekarang baik-baik, ya. Mazmur 34 ayat 18. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Amin. Tuhan mendengar doa saudara. Tuhan mencatat setiap seruan dan doa saudara. Berikutnya masih di ayat 16. Yang kedua, Allah mengingat. Nah, ini yang luar biasa. Allah ingat. Ya, Allah ingat saudara dan saya. Ayat 16 tadi yang lanjutnya B. Sebuah kitab peringatan, the book of remembrance, was written, ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Siapa yang menghormati Tuhan di sini, di rumah saudara? Saudara menghormati Tuhan kan? Siapa yang mengasihi Tuhan? Siapa yang takut akan Tuhan? Saudara, janji Tuhan apa? Tuhan ingat saudara. Bahkan Tuhan ada buku diary Tuhan sendiri, buku catatan, book of remembrance. Kitab peringatan. Tuhan catat dan Tuhan ingat saudara yang takut akan Tuhan. Ibrani 6 ayat 10. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu. Saudara, Allah kita Allah yang adil. Dia bukan Allah yang pelupa. Kita mungkin sering lupa, ya kan? Sering lupa. Suami istri sering cekcok, lupa. Ya, tadi taruh kunci di mana? Lupa saya kuncinya di mana tadi taruh. Berantem akhirnya. Itulah manusia, kita suka pelupa, cepat sekali lupa. Tapi Tuhan adil. Dia tidak akan lupa. Dia bukan Allah yang tidak adil sehingga ia melupakan pekerjaanmu dan kasihmu. Ia nggak akan lupa apa yang saudara kerjakan. Yang kamu tunjukkan terhadap namanya. Dan perhatikan ini, pelayanan kamu. Pelayanan yang saudara buat, yang saudara lakukan kepada siapa? Kepada orang kudus. Waktu saudara melayani saudaramu, orang lain, itu Tuhan ingat. Tuhan ingat saudara. Yang kamu masih lakukan sampai hari ini. Wow, luar biasa. Kita pikir, jangan-jangan Tuhan lupa. Bahkan mungkin ya, saudara sendiri lupa berbuat kebaikan apa satu sama lain. Kan kita kadang-kadang juga lupa. Bikin apa kemarin ya? Tapi Tuhan ingat. Tuhan ingat pekerjaanmu. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Kristus, apa yang engkau lakukan, ibadahmu, persembahanmu, perbuatan baikmu, pelayananmu, tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Amin. Tidak akan sia-sia di hadapan Tuhan. Tuhan ingat baik-baik dan Dia catat baik-baik apa yang saudara sudah lakukan, tidak sia-sia. Yang ketiga, Allah menyayangi kita. Allah menyayangi. Lanjut ya di tadi Maliaki 3 ayat 17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihi mereka. Diulang lagi, I have loved you and I will love you forever. Mengasihi engkau selama-lamanya. Seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Kalau tadi ya barang kesayangan saudara. Barang kesayangan saudara tadi. Kira-kira saudara apain barang itu? Saudara akan bersihkan dia baik-baik. Seperti contoh ini dia bersihin mobilnya, ya kan? Apalagi di situ dia bersihkan tasnya, ya tas kesayangannya. Dia bersihkan lagi sepatu kesayangannya, Air Jordan. Ya, ini kalau saudara punya sepatu kesayangan ini pasti dibersihin. Ya, kena debu sedikit pulang dari gereja,
disikat sedikit, ya. Ya kan? Kalau milik kesayangan saudara pasti rawat dengan baik, ya. Saudara pasti simpan dengan baik. Mobilnya kalau nggak kinclong, udah gelisah hatinya, dibikin kinclong sedikit, jangan sampai kotor. Itulah kalau milik kesayangan saudara. Kalau punya tas, katakanlah apa yang paling terkenal sekarang, paling mahal, pasti saudara akan rawat dengan baik milik kesayanganmu sendiri. Saudara, betapa Tuhan akan pelihara saudara sedemikian rupa, karena saudara adalah kesayangannya. Berarti apa? Tuhan sayang saudara lebih dari ciptaan yang lain, lebih dari orang fasik yang lain, lebih daripada orang berdosa, lebih daripada orang yang tidak dipilih Tuhan. Saudara ini umat yang dimiliki. Dan bukan hanya dimiliki, disayangi oleh Tuhan. Berarti saudara akan dirawat, dipelihara, dijaga baik-baik, dibersihkan, dijaga dengan ketat, dan akan disimpan, dipegang-pegang, dipeluk-peluk, disayang-sayang, digendong-gendong. Betul kan? Kalau milik kesayangan itu pasti Tuhan akan pegang dengan hati-hati, dengan sangat kuat. Karena saudara adalah milik kesayangannya Tuhan. Amin. Terakhir, yang keempat, Allah memulihkan kita. Di ayat terakhir, maka Ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Di hari terakhir nanti, Tuhan akan memulihkan. Di masa-masa ini, Tuhan akan memulihkan saudara dan saya sebagai milik kesayangannya, akan dipulihkan kembali. Hati yang luka, hubungan yang patah, hubungan yang retak, Tuhan akan pulihkan saudara dan saya. Yaitu hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Hubungan kita dengan sesama kita dipulihkan. Hubungan kita bahkan dengan alam semesta juga dipulihkan. Dengan semua isi bumi dan makhluk ciptaan yang lain. Tuhan pulihkan semuanya, saudara. Semuanya Tuhan pulihkan. Tidak ada yang Tuhan tidak pulihkan. Itulah janji Tuhan kepada milik kesayangannya. Saudara dan saya, pada waktunya nanti kita akan keluar dengan berjingkrak-jingkrak. Seperti sapi yang lepas dari kandang. Ya, saya juga punya anak anjing di rumah. Ada beberapa banyak. Kalau kita buka pintu kandang anjing di belakang itu, semuanya keluar dengan lincah, dengan loncat-loncat seperti begini kira-kira. Anak sapi yang terkungkung di dalam kandang, yang sudah rindu akan kebebasan, kebahagiaan selama ini dalam penderitaan, begitu dibuka pintu mereka loncat, lari dengan sukacita. Seperti itulah gambaran Tuhan bagi saudara dan saya, bahwa ada masa depan yang indah, ada masa depan yang penuh harapan. Saudara akan loncat-loncat, bergirang-girang, bersukacita dengan kebahagiaan yang gilang gemilang, karena saudara mengalami kebahagiaan yang tidak dapat terukur. Bahagianya saudara lebih dari kebahagiaan apa yang ada dalam bumi ini. Semua yang ada sekarang ini, semuanya sementara, semuanya fana, semuanya hanya sekian waktu saja, hanya beberapa bulan, beberapa tahun saja. Setelah itu apa? Tubuh kita semua masuk ke dalam tanah. Amin. Tetapi apa kemudian setelah itu? Itu janji Tuhan. Engkau akan bergirang-girang, engkau akan berjingkrak-jingkrak. Terjemahan bahasa Indonesia menarik ya. Dikatakan berjingkrak-jingkrak. Apa itu berjingkrak-jingkrak? Loncat dengan kegirangan. Nanti masa depan saudara seperti itu. Amin. Seperti anak sapi. Lembu itu anak sapi yang lepas kandang. Itulah masa depan saudara dan saya. Amin. Oleh karena itu saudara, kita mau merenungkan pada pagi hari ini, bahwa tidak ada yang sia-sia sewaktu saudara beribadah kepada Tuhan. Seperti orang dunia atau bangsa Israel yang bilang, apa untungnya saya beribadah? Apa untungnya saya mengabdi kepada Tuhan? Apa untungnya sekarang saya buang-buang waktu beribadah kepada Tuhan atau memberi persembahan atau mempersembahkan tubuh kita? Saudara, lihat nanti ujungnya. Tuhan katakan lihat nanti. Kita lihat nanti apa yang terjadi kepada orang fasik. Kita lihat nanti apa yang terjadi kepada orang benar. Engkau dan saya akan berjingkrak-jingkrak, akan bersukacita di hari penghakiman nanti. Itulah janji Tuhan kepada kita. Amin. Remember this. Saya tutup dengan ini. Seri ini.
Remember this. Ingat ini, saudara. Hendaklah engkau mengingat ini. Perkataan Tuhan. I have loved you. I have loved you. Kemudian apa yang Tuhan katakan? I am a great king. Kemudian apa yang Tuhan katakan? I do not change. Dan terakhir Tuhan katakan, you shall be mine. Engkau adalah milik kesayanganku sendiri. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Saya mengajak saudara, mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Berikan kemuliaan kepada Allah kita. Mari kita sembah Dia. Mari kita meninggikan nama Dia. Dan kita mengingat pesan firman Tuhan ini. Dan kita renungkan pesan firman Tuhan ini. Ada masa depan yang penuh harapan ketika saudara di dalam Tuhan. Ketika saudara menjadi orang yang benar, yang takut akan Tuhan. Mari kita bersama-sama nyanyikan kemuliaan bagi Allah kita. Kemuliaan hanya bagimu, keagunganmu kekal selamanya. Kemuliaan hanya bagimu, seluruh bumi sujud padamu. Kemuliaan hanya bagimu. Tiada yang lebih indah Tuhan, tiada yang lebih indah, tiada yang lebih, tiada yang lebih mulia selain namamu, Yesus Tuhan. Mari angkat suaramu, ku angkat suaraku, nyanyi pujian bagimu. Alam raya bersorak menyanyikan kebesaranmu. Kemuliaan hanya bagimu, keagunganmu kekal selamanya. Kemuliaan hanya bagimu, seluruh bumi sujud padamu. Kemuliaan hanya bagimu, oh, kemuliaan hanya bagimu, keagunganmu kekal selamanya. Kemuliaan hanya bagimu. Amin. Seluruh bumi sujud padamu. Kemuliaan sekali lagi, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kemuliaan hanya bagi. Mengangkat kedua tangan di hadapan. Keagunganmu kekal selamanya. Kemuliaan hanya bagi seluruh bumi. Seluruh bumi Sujud padamu. Kemuliaan hanya bagi, kemuliaan hanya bagimu Tuhan.
kemuliaan hanya bagimu. Oh, kemuliaan hanya bagimu. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Benar. Segala hormat, pengagungan kami tujukan kepada Tuhan kami Yesus Kristus. You are a great king, raja yang besar. Pada pagi hari ini, saudara, Tuhan mengatakan, aku bangga dengan kesetiaanmu. Aku melihat kesetiaanmu melayani Tuhan, menyembah aku. Oleh karena itu, teruslah melayani Tuhan. Dan Tuhan katakan, you shall be mine. You are mine. Engkau adalah milikku. Saudara, tidak banyak orang yang pernah merasa dimiliki. Bahkan Tuhan mengatakan ada konsekuensi, ada kehancuran. Tidak banyak orang yang pernah merasa dimiliki. Pada siang hari ini, kalau saudara merasa saudara kesepian, tidak pernah ada yang memiliki saya kayaknya. Nggak ada yang sayang saya, nggak ada yang peduli sama saya, nggak ada yang mau ajak ngomong saya. Saya sendirian, saya tertolak. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan kepada saudara, firman Tuhan mengatakan kepada saudara bahwa engkau adalah milik kesayanganku, yang aku sayangi, kata Tuhan. You are mine. Engkau adalah milik kesayanganku sendiri. Untuk itu kabar gembira kepada saudara, bahwa ada seseorang, ada sang pencipta yang ingin memiliki saudara. Maukah saudara menjadi milik kesayangannya? Maukah saudara ada pemiliknya, sold out, terbeli, terjual habis oleh Yesus Kristus Tuhan kita? Maukah saudara dimiliki? Ada yang memiliki saudara, dan bukan hanya miliki biasa saudara, menjadi milik kesayangannya Tuhan. Kalau saudara mau pada siang hari ini, saya mengundang saudara pada siang hari ini, taruh tanganmu di dadamu, katakan doa ini kepada Tuhan Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Dia hadir di depanmu, di sampingmu saat ini, dan dia mengetuk pintu hatimu, dan dia hendak masuk menjadi Tuhan dan memiliki engkau, menjadi milik kesayangannya, supaya engkau memperoleh kebahagiaan, keselamatan, supaya engkau berjingkrak-jingkrak dengan kegirangan pada hari penghakiman nanti, karena engkau bebas dari penghukuman. Kalau itu saudara, taruh tanganmu di dadamu, katakan bersama-sama saya, Bapa di surga, terima kasih untuk firman pada pagi hari ini. Saya membuka hati saya bertobat dari setiap dosa-dosa saya, dan saya mau menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam hidup saya. Dan saya mau menjadi milik kesayanganmu mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus Kristus datang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan, aku mau mengikut Engkau sepanjang umur hidupku, menjadi murid Kristus yang sejati. Saudara, yang kedua, kalau saudara sudah di dalam Tuhan, melayani Tuhan, mungkin saudara dalam keadaan capek, dalam keadaan hambar, capek melayani Tuhan. Mungkin saudara kelelahan. Kenapa? Karena doanya kelihatannya gak dijawab-jawab. Tapi Tuhan pada hari ini mengatakan, aku mendengar, dan aku memperhatikan, dan aku mencatat semua doa-doamu, dan aku pasti akan menjawab doa-doamu, karena engkau adalah umat milik yang kusayangi. Kalau itu saudara boleh angkat tanganmu, katakan bersama-sama Tuhan, bersama-sama saya, Tuhan, aku mau kembali, aku mau terus beribadah kepada Engkau, aku mau terus melayani Engkau. Aku tidak akan jemu-jemu berbuat kebaikan. Aku tidak akan jemu-jemu melayani orang kudus. Aku tahu bahwa semuanya itu tidak akan sia-sia di hadapan Engkau Tuhan. Engkau mengingatnya itu baik-baik, detail demi detail Engkau ingat semua, dan Engkau siap untuk membalaskannya, memberikan upah yang luar biasa kepada kami. Saudara, saya mau berdoa bagi saudara semua. Kalau saudara yang sedang capek, lelah, galau,
Sudah terlalu banyak kayaknya saudara capek melayani Tuhan pada siang hari ini. Aku berdoa Tuhan pada mereka semua, agar mereka menemukan kembali gairah dan sukacita. Karena Engkau mengingat jerih payah mereka, tidak ada yang sia-sia. Aku berdoa berkati mereka untuk kami semua mengalami terobosan di dalam Engkau, mengalami sukacita yang baru dan refreshment di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, aku berdoa berkati semua umat-Mu. Mereka yang berdoa membutuhkan pertolongan dalam keuangan, dalam pekerjaan, aku berdoa berkati mereka berlimpah-limpah. Untuk ada terobosan dalam kehidupan mereka. Bahwa Tuhan memberkati engkau dalam minggu ini, akan ada perjumpaan ilahi, ada terobosan yang baru, ada pintu-pintu yang terbuka bagi engkau pada minggu ini. Dalam 7 hari ke depan, engkau akan mengalami mujizat demi mujizat dan terobosan di dalam kehidupanmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari saudara kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini dengan ucapan syukur. Saya berikan 1 menit, saudara boleh bersyukur kepada Tuhan. Nyatakan isi hatimu kepada Tuhan pada siang hari ini. Sebelum kita tutup dalam doa berkat, nyatakan isi hatimu. Nyatakan ucapan syukurmu kepada Allah kita. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesehatan. Kami mengucap syukur untuk janji-janjimu ini Tuhan. Mengucap syukur untuk surat cinta yang Tuhan berikan ini melalui Nabi Maleaki ini Tuhan. Mengucap syukur untuk keseluruhan kitab ini yang menguatkan kami, menghibur kami, membangun kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau membuktikan kasih-Mu, Engkau membuktikan setia-Mu Tuhan. Allah yang nyata, Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Haleluya. 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 Mari saudara yang di rumah, saudara bisa bangkit berdiri. Mari kita semua bangkit berdiri menerima berkat dari Tuhan kita. Terimalah berkat dan pulanglah dengan damai sejahtera, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Diberkatilah engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua jemaat yang percaya menerima berkat ini katakan bersama-sama, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.